selamat datang di podcast Ireng Bersuara. Nah, jadi pada putaran pertama kali ini, sebelumnya aku bakalan ngenalin tuh apa yang dimaksud sama podcast Ireng Bersuara. Nah, podcast Ireng Bersuara sendiri merupakan wadah sharing yang dikelola oleh pengurus dari HMTI ISTA sendiri. Nah, pada putaran pertama kali ini, tentunya di sini aku nggak bakalan sendiri karena bakalan ada yang nemenin. Nah, orang ini merupakan orang yang bisa dibilang cukup penting lah jabatannya di HMTI ISTA pada periode kali ini. Ya udah, langsung kita panggil aja ya orangnya. Selamat datang untuk Bagas Samuel Sugartomo. Ya, halo Mbak. Ya, halo Bagas. Oh ya, sebelumnya mau tanya dulu nih, enaknya aku manggil apa nih, Bagas atau Mas atau Kakak nih enaknya? Panggil Bagas aja cukup. Oke, panggil Bagas ya. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya Bagas? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, walaupun memang ini bisa dibilang pandemi ya, udah hampir setahun nih berjalannya, tapi alhamdulillah cukup baik. Oke. Nah, kalau boleh tahu kegiatannya Bagas selama bisa dibilang ini udah akhir tahun. Nah, selama setahun ini, walaupun pandemi, kegiatan yang Bagas ngapain aja sih? Ya, selama pandemi itu awalnya saya menetap di Jogja. Jadi setelah pandemi berlangsung, lalu saya memutuskan untuk pulang ke tempat asal saya, lalu meneruskan kegiatan saya di kampung halaman saya seperti itu. Oke, jadi walaupun pandemi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari ya. Iya, betul, Pak. Oke, tapi karena ini kan pandemi nih baru pertama kali ya kita nggak bisa dipungkiri ya, namanya pertama kali tentunya pasti ada yang berbeda tuh dari sebelumnya yang tadinya kita biasanya kuliahnya offline masuk kuliah biasa. Nah, terus sekarang apa-apa serba online tuh, gimana tuh Bagas? Terutama yang pasti terkendala di kuota ya. Oh, iya. Tapi kuota itu sudah disubsidi dengan pemerintah melalui kampus kita. Jadi kendala itu tidak terjadi lagi. Mungkin yang kedua itu ada kendala di jaringan. Karena di tempat saya itu untuk akses internet cukup sulit karena kan tempat saya itu masuk ke dalam ya seperti hutan, seperti itu bisa dikatakan. Oh, baru tahu juga ternyata. Lu asli mana sih Bagas? Saya asli Cilegon di Provinsi Cilegon. Banten, seperti itu. Oke, cukup menarik ya Bagas. Iya. Oh iya, kalau ini deh kan Bagas sendiri kan termasuk ini ya pengurus HMTI. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bagas sekarang menjabat sebagai apa sih ini? Untuk saat ini saya dipercayakan menjabat sebagai wakil ketua himpunan. Iya. Dengan ketuanya yaitu saudara Trisakti Eligulu. Kebetulan juga saya dan Trisakti itu satu angkatan di angkatan 2018 seperti itu. Oke, keren banget jabatannya sebagai wakil ketua HMTI. Yeah. Nah, bisa dibilang berarti ini ya cukup famous ya di angkatannya, iya nggak nih? Famous nggak? Berbanding terbalik sebenarnya. Oh enggak? Iya. Saya mau bergabung apapun tidak mempengaruhi. Ya seperti itu sih. Oke, berarti bisa dibilang ya cukup dikenal lah oleh angkatan 2018 ya Bagas ya? Ya mudah-mudahan. Oke, nah kan Bagas ini udah jabatannya cukup tinggi nih. Berarti udah periode berapa sih ikut HMTI? Yang periode pertama saya itu magang. Magangnya itu di Departemen P3M, lalu di divisi penelitian. Nah, untuk periode selanjutnya saya di Departemen Kesejahteraan Mahasiswa di divisi pelayanan mahasiswa, dipercayakan menjadi kepala divisi seperti itu. Nah, untuk periode yang sekarang ini saya dipercayakan kembali untuk menjadi wakil ketua seperti itu. Oke, jadi pengalaman Bagas selama 3 periode ini cukup udah banyak gitulah. Dia nggak cuma di satu bidang aja, tapi dia emang bisa
bisa mengikuti apa, terutama tadi udah diceritain sama Bagas tuh ikut di departemen apa aja. Jadi nanti untuk lanjutannya kita bisa tanya-tanya langsung ke Bagas. Iya, Nah, bisa, Pak. oke, siap. Terus ini deh, sebelum lanjut untuk seluk-beluknya HMTI. Iya. Nah, boleh tahu nggak nih alasan Bagas sendiri kenapa sih dulu pengen gabung, pengen ikut HMTI? Alasannya sepertinya tidak ada, karena dulu saya itu masuk ke kepengurusan HMTI seperti itu. Awalnya saya diajak-ajak gitu. Nah, itu Oke. karena ya itu biasanya kan dari kakak tingkat atau angkatan yang atas biasanya melakukan pengkaderan atau biasanya mengajak adik-adik yang baru masuk seperti itu. Lalu ketika saya nggak ada kerjaan atau kurang kerjaan, saya iseng-iseng aja coba kegiatan di pengurus himpunan itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Jadi mungkin karena ini penasaran saya seperti itu. Jadi karena penasaran itu muncul, maka saya tertarik untuk mengikuti pengurus di HMTI gitu. Oke, berarti bisa bilang Bagas nih orangnya cukup penasaran ya, makanya dia Iya, coba-coba ikut di HMTI. Nah, setelah kamu gabung di HMTI, apa sih yang kamu rasain? Apakah kan tadi kamu bisa bilang karena tertarik dari pengkaderan oleh kakak tingkat. Nah, kamu makanya bisa tuh tertarik. Nah, setelah kamu masuk nih, terutama kamu udah jalan 3 periode. Nah, sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Apakah ternyata sesuai dengan ekspektasi atau malah bahkan lebih? Nah, itu boleh nggak diceritain sedikit aja deh? Jadi seperti ini, yang saya rasakan itu ketika pertama mengikuti ya, mendaftar itu kegiatannya saya pikir hanya kepanitiaan dan kepanitiaan atau kayak kita menjalankan danusan, nah seperti itu. Ternyata itu hanya untuk proses magangnya saja. Nah, ketika sudah lulus tahap magang itu kita mengalami perubahan persepsi gitu, dari yang persepsi awalnya hanya kepanitiaan, ternyata di himpunan itu berbanding jauh ketika persepsi kita ikut pertama kali di himpunan seperti itu. Oke, berarti tadi menurut pandangan pribadi atau menurut apa yang dirasakan oleh Bagas sendiri seperti itu. Nah, kalau bentar, aku jeda dulu ya, ini lanjutnya. Oh ya. Nah, tadi kan aku lali nek aku nyambung aku. Kenapa itu? Ke pos kah? Banyak perbedaan tiap Di hari. ekspornya maaf ya, MP3. Kenapa? Gangguan teknis. Oke. Nanti di videonya ada. Ini kan jalan terus santai. Santai aja. Usahain. Kalau kamu lagi kayak ngobrol berdua udah kan, kesini fokusnya. Kalau tadi ibaratnya pengenalan tetap di sini. Tapi enggak apa sih kalau yang di sini dilirik-lirik aja nih ke sini. Iya, sekali kan Tapi- ada yang hadap samping kan. Iya, tapi kan juga ini juga. Dilirik-lirik aja. Udah kayak aku bener lirik. Kayak tadi, wah ternyata ibaratnya kamu mau nyampein ke penonton, jadi harusnya ke sini. Tadi Kamu juga guys, kalau kamu Saya nyampein fokus sesuatu, ke sini ya. iya bisa sih. Tapi Cuman- enggak apa-apa kan besok dimasukin videonya kan pas video di sini. Iya, bisa. Pas buka Mas Bagas ini tak zoom. Iya bisa. Bikin itu apa? Behind the scene. Kalau kata Tri behind the Gimana? apa? Skin. Gimana lo? Skin epic. Aman lo? Aman, bentar, Lanjut. lanjut ya. Keset tapi kan Nanti mau bahas apa? bahas nanti masih yang tentang nomor satu kan menarik ya. nomor satu nanti dibahas kan, yang intinya kan lulus tuntas HMTI. Kalau untuk perkenalannya jangan panjang-panjang, yang sesuai kata. Kalau yang tentang dia apa sih yang menarik dari HMTI gitu? Ya nggak apa-apa, masuk juga itu. Nah, enggak, itu ntar kayak tak flashback aja ya. Kan bilangnya kan dari tadi kita ngomongin HMTI. Nah, sebenarnya HMTI sendiri apa sih? Gitu boleh nggak? Boleh nggak? ya,
HMT sendiri apa? Maksudnya gimana nih Enggak, jawabannya? kan dari tadi kita HMT udah itu cerita tentang himpunan, HMT. itu apa ya? Tadi Terserah kan kamu udah jawab. jawab guys yang Oh yang pertama. Iya iya. tapi itu tuh susah sebenarnya, itu topiknya Tapi sedikit. basic aja, basic aja. Yang Udah penting dapat kita 6 masuk. menit kok. Udah dapat 6 menit. Iya, Oke, Bu. lanjut. Bentar ya. Yuk. Kayak Iya. banyak bagas aku pun dikit. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut nih. Tadi kan apa namanya, Bagas sudah ngerasain juga tuh 3 periode tuh Iya. bisa bilang lama. Pasti Iya, yang cukup namanya lama. 3 periode itu kan ada perbedaan sistem atau perbedaan kepengurusan. Nah, dari Bagas sendiri ngerasain nggak sih apa ada perbedaan atau perubahan atau bahkan bisa dibilang banyak perkembangannya. Nah itu Bagas boleh cerita nggak sih tentang apa aja? Jadi perkembangan dan perbedaannya itu cukup terasa karena ketika periode pertama itu kan kegiatannya magang. Nah di kegiatan itu kita fokus di kepanitiaan seperti itu. Jadi kita dituntut untuk kerja keras. Bagaimana suatu acara itu berjalan dengan lancar. Nah seperti itu. Nah untuk yang ke periode kedua itu kan saya menjabat sebagai kepala divisi. Nah, kepala divisi itu tugasnya hanya memonitori dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh departemen tersebut gitu. Jadi dari kepala departemen itu mengajukan program ke ketua. Nah, seperti itu nanti kita yang menjalankan di divisinya. Nanti ketika program itu selesai, nanti kita melapor ke kepala departemen seperti itu. Nah, untuk periode yang saya jabat ini agak cukup mudah-mudah sulit sepertinya karena kerja itu di BPH atau Badan Pengurus Harian itu tidak terlalu berat, tapi kita dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan himpunan seperti itu. Jadi sebagai BPH itu dituntut untuk memiliki pemikiran-pemikiran agar himpunan ini mencapai tujuannya seperti itu, Mbak. Oke, berarti bisa bilang Bagas itu selama 3 tahun kepengurusan dia ibaratnya jenjang atau jabatannya itu semakin naik dan semakin ke atas. Nah itu Ya, betul. benar, jadi bisa dibilang amanahnya semakin berat ya, atau tanggung jawabnya bisa dibilang makin Iya. berat. Nah oke, buat belajar nih teman-teman. Oh ini deh, aku mau Iya. tanya. Boleh. Kalau Bagas sendiri emang dulu basicnya waktu sekolah ikut organisasi atau baru pertama kali ini? Saya cerita untuk SMA ya. Nah, jadi Oke. SMA dulu itu sama seperti kuliah kehidupan. Para kakak tingkat di sekolah saya itu berlomba-lomba untuk mendekati siswa yang baru masuk setelah ospek. Mengapa? Karena tujuan mereka itu untuk menarik adik-adik itu minat di organisasi, salah satunya OSIS. Nah itu pengalaman saya di OSIS itu hanya 1 periode seperti itu. Nah karena mungkin karena saya kurang cocok dengan lingkungannya atau kultur organisasi di OSIS tersebut, nah itu maka saya memutuskan untuk hanya 1 periode saja seperti itu. Nah jadi untuk pengalaman saya di sebelum kuliah atau SMA itu hanya mengikuti OSIS selama 1 periode seperti itu. Jadi nggak ada peningkatan seperti di kuliah saat ini. Oke, berarti misal tadi Bagas bilang waktu di SMA dulu atau sekolah ikut organisasi, Iya. tapi cuman bisa dibilang belum merasakan apa sih Belum organisasi banget. merasakan Nah, atmosfer yang terasa seperti itu, yang terasa kuat untuk menjalankan organisasi di SMA. nah itu. Nah kalau yang sekarang nih di perkuliahan itu udah ngerasain belum apa yang disebut organisasi? Untuk merasakan sebenarnya kita harus partisipasinya itu cukup lama mungkin ya. Tapi karena dibatasi dengan beberapa periode, mungkin rasanya agak kurang. Kalau mungkin kebijakannya di himpunan bisa sampai 7 tahun gitu, ya mungkin saya akan menggunakan kesempatan itu. Oke, 7 tahun lama banget. Emang mau tetap 7 tahun di sini mengabdi ke HMT mau? Oh mau mengabdi ke Ah, kampus seriusan tuh mau. nih. Oke, dicatat nih buat yang denger, Bagas mau ya untuk 7 tahun
di kampus terus mengabdi di himpunan. Tapi ya semoga aja yang terbaik aja lah. Iya. Biar penerusnya ada. Jadi pastinya di himpunan ini atau organisasi ini bermanfaat banget. Ya nggak bermanfaat Iya. banget nggak? Bermanfaat Bermanfaat sekali. Oke, dicatat tuh buat teman-teman mahasiswa baru, semisal dulunya ya, walaupun belum pernah organisasi atau kan belum ini, jadi untuk yang masuk HM ini nggak semua orang yang udah organisasi itu boleh masuk. Stop sih. Sorry. Habis tuh memorinya. Oh, Pindah dulu ya. Iya. Sampai mana tuh? sampai organisasi Cut semua, cut semua. semuanya.